Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kimia organik. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang karbohidrat. Jadi nanti karbohidrat ini sebenarnya pembahasannya 2 kali pertemuan. Nanti kita lihat bagaimana pembahasan ini berlangsung. Misalkan keseluruhan dari materi ini bisa disampaikan pada hari ini, maka akan saya sampaikan pada hari ini. Sedangkan jikalau nanti ternyata waktunya dianggap terlalu panjang, nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, sekarang adalah tentang karbohidrat. Jadi karbohidrat ini kita udah sering dengar. Pasti dari SD juga sering dengar. Salah satu bagian makanan gitu ya, yang harus kita makan, yang harus dimakan oleh manusia itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini banyak ditemukan pada tanaman-tanaman yang termasuk dalam sereal. Nah, contohnya misal kayak beras, gandum, jagung, kentang. Kemudian pada biji-bijian yang tersebar luas di alam. Jadi ini mengandung karbohidrat. Nah, sekarang kita tidak bahas bagaimana kebutuhan karbohidrat tubuh, gitu ya. Tiap masing-masing orang itu bagaimana, gitu. Nah, ini kita tidak bahas, tapi membahas tentang struktur daripada karbohidrat itu. Jadi kalau kita melihat strukturnya, karbohidrat ini juga bisa kita katakan ini berhubungan sama kimia, gitu ya, kimia organik. Fungsinya apa? Yang pertama, karena karbohidrat ini salah satunya mengandung karbon, maka karbohidrat digunakan sebagai sumber karbon. Kemudian dia juga penyusun struktur asam nukleat, kemudian penyusun kerangka luar atau exoskeleton tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan dan pada hewan pun juga membutuhkan karbohidrat. Kemudian dia juga penyusun dinding sel sebagai cadangan makanan, pelumas di kerangka, dan senyawa perekat di antara sel. Jadi tanaman juga banyak mengandung karbohidrat. Nah, karena tanaman banyak mengandung karbohidrat, manusia memanfaatkan kebutuhan dari karbohidrat dari tanaman. Memanfaatkan tumbuhan sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Tidak hanya tanaman, sebenarnya hewan juga mengandung karbohidrat. Oke, ini adalah struktur daripada karbohidrat. Dia terdiri dari unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Dia mengandung gugus fungsi karbonil. Nah, kemarin ada beberapa gugus fungsi karbonil kan. Nah, kalau di karbohidrat ini, dia sebagai aldehid atau keton. Dan banyak memiliki gugus hidroksil. Jadi, dia punya banyak aldehid COH, kemudian keton CO, dan ada juga punya gugus hidroksil. Yang gugus aldehid ini namanya aldosa, sedangkan yang gugus keton namanya ketosa. Ini contoh karbohidrat polihidroksi ditambah dengan aldehid, maka namanya adalah aldosa. Sedangkan polihidroksi ditambah dengan keton, dia namanya ketosa. Nah, atom C ini memiliki kerangka tetrahedral yang membentuk sudut 109,5 derajat Celcius, sehingga menyebabkan molekul karbohidrat cukup sulit berbentuk rantai lurus. Jadi bentuknya siklik atau siklo. Nah, adanya atom karbon asimetri menyebabkan molekul karbohidrat bersifat optik aktif, yaitu mampu memutar bidang cahaya terpolarisasi. Oke, ini adalah D-glukosa. Ini kalau dia bentuknya siklo yang sebelah kanan, ketika siklonya dibuka jadi rantai lurus, ini sebelah yang sebelah kiri. Dia punya atom C, karena ini C-nya jumlahnya 6 karena adalah glukosa gitu. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi beberapa
klasifikasi. Yang pertama monosakarida. Mono, namanya ini mono, berarti satu. Jadi sakarida ini karbohidrat, kalau mono satu. Karbohidrat ini yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Yang kedua, disakarida. Kalau ini karbohidrat yang mengandung dua satuan monosakarida. Yang ketiga ada oligosakarida. Ini adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis dapat menghasilkan 3 sampai 8 satuan monosakarida. Sedangkan polisakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis dapat menghasilkan banyak satuan monosakarida. Nah, kalau kita bandingkan dengan senyawa lain, ini sama kayak polimer. Jadi polimer itu kalau satuan-satuannya namanya adalah monomer. Kalau ada dua monomer di situ maka namanya adalah dimer. Nah, kalau dia ada monomer-monomer yang terhubung dan jumlahnya sangat banyak sekali, maka namanya jadi polimer. Sakarida juga gitu, karbohidrat juga gitu, dia punya monosakarida, disakarida. Untuk yang 3 sampai 8 dia dispesifikkan ada namanya oligosakarida dan ada juga polisakarida. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang monosakarida. Nah, ini adalah satuan karbohidrat yang paling sederhana dengan rumus CnH12ON, di mana N sama dengan H2NON. Saya ingat glukosa langsung gitu. C6H12O6. Nah, kalau suatu karbohidrat mengikuti rumus CnH2NON, nah, jadi dia adalah monosakaridanya, di mana N ini bisa 3 sampai 8. Kalau misalkan dia jumlah atomnya C3, berarti dia triosa. Dalam ini bentuknya bisa aldosa, bisa ketosa. Tergantung. 3 sampai 8 berarti kalau 4 tetrosa, 5 pentosa, 6 heksosa, 7 heptosa. Nah, ini berdasarkan diskarbonilnya, monosakarida dapat berupa aldosa, yaitu monosakarida yang mengandung aldehid, dan ketosa, yaitu monosakarida yang mengandung gugus keton. Nah, ini adalah contoh aldosa dengan ketosa. Contoh, ada glukosa, sama-sama C6H12O6. Karena dia strukturnya ini beda, makanya namanya beda. Yang satunya namanya glukosa, yang satunya namanya fruktosa. Kalau glukosa, dia memiliki gugus karbonil dalam bentuk aldehid, COH. Jadi dia masuk dalam golongan aldosa. Sedangkan fruktosa, ini yang memiliki gugus keton tosa, heksosa gitu ya. Tadi ada heptosa juga ya. Sekarang pertanyaannya, untuk ini apa namanya karbohidrat itu salah satu ciri-cirinya kan sifatnya manis gitu ya. Yang gula yang kita di dapur itu ya, gula yang kita makan atau yang kita gunakan dapur itu isinya glukosa atau fruktosa? Ada yang tahu? Fruktosa. Ya, Nata menjawab fruktosa. Ada yang beda? Sama Bu, sama ya. Jadi gula yang kita pakai di dapur ini itu fruktosa, bukan glukosa. Kalau glukosa kalian sering mendengarnya di mana ya? Biologi, Bu. Apa? Di peristiwa apa? Metabolisme. Metabolisme. Metabolisme lebih spesifik peristiwa apa? Aerob.
Oh. Kata Nata di biologi, di metabolisme. Kalau Iren? Fermentasi mungkin Bu yang sering didengar. Fermentasi glukosa gitu ya. Oke, bisa juga. Fermentasi glukosa. Kalau metabolisme juga bisa, karena metabolisme ini pencernaan di dalam tubuh gitu kan ya. Perubahan mengubah senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh supaya bisa digunakan. Nah, glukosa ini juga ada yang dikonsumsi. Nah, ini juga bisa dalam metabolisme. Atau kalau yang sering juga kita dengar di fotosintesis. Nah, fotosintesis kan ini menjadi glukosa dengan apa gitu kan ya. CO2 ditambah H2O menjadi glukosa. Nah, tidak jadi glukosa. Nah, itu juga sering kita dengar di peristiwa fotosintesis. Terus di fermentasi juga ada juga fermentasi glukosa. Ini selain glukosa dan fruktosa, ini ada beberapa bentuk monosakarida. Contohnya ini monosakarida yang termasuk pentosa. Jadi ada ibosa, ada arabinosa, ada ribulosa. Nah, struktur molekul monosakarida secara terbuka disebut rumus proyeksi. Nah, ini nanti penemunya adalah Bapak Emil Fischer gitu ya. Jadi kalau karbohidrat itu kan bentuknya sebenarnya siklo. Nah, kalau dia digambarkan, dituliskan sebagai rantai terbuka, nah dia ini ada yang namanya proyeksi Emil Fischer, namanya proyeksi Fischer. Ini ada beberapa contoh monosakarida yang termasuk heksosa, jadi glukosa, manosa, galaktosa, fruktosa gitu ya. Apakah rumusnya sama-sama C6H12O6 gitu ya? Karena ini monosakarida, rumusnya CnH2NO6, CnH2NON gitu ya. Jadi mungkin sama juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah representasi dari struktur gula. Jadi gula atau glukosa atau karbohidrat yang lain dapat digambarkan dalam 3 bentuk stereokimia. Jadi ada yang namanya proyeksi besar. Jadi dia digambarkan, dituliskan dalam sebagai lantai lurus atau linear. Nah, ini menggunakan proyeksi besar. Yang kedua digambarkan dalam bentuk siklik atau cincin sederhana. Ini namanya adalah proyeksi Howard. Nah, sedangkan karbohidrat yang digambarkan dengan konfigurasi kursi dan perahu, dia namanya konformasi. Berarti bentuk konformasi dari karbohidrat. Jadi kita lihat bentuk-bentuknya. Monosakarida ini juga bisa membentuk isomer optis. Nah, isomer optis dari monosakarida disebabkan karena adanya atom C yang asimetris di dalam molekulnya. Isomer optis adalah rumus molekul yang sama, tetapi berbeda arah putar bidang cahaya terpolarisasi. Ada yang memutar ke kiri dan ada yang memutar ke kanan. Nah, molekul monosakarida yang memutar ke kiri diberi awalan L atau LeVo, kiri. Sedangkan yang memutar ke kanan diberi awalan D atau dextro, kanan. Nah, penetapan bentuk L dan D-nya didasarkan atas posisi pada atom C nomor 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita punya karbohidrat seperti ini, bagaimana cara menomori nomor satunya? Gitu ya. Nah, ini ada contoh sebelumnya. Nih, jadi dia yang memiliki ini gugus C aldehidnya, COH, C-nya kita nomori sebagai nomor 1. Terus kemudian berurutan 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, karena nomor satunya ini punya bisa struktur aldehid ya untuk aldosa, jadi kita lihat OH-nya pada atom C nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalau OH-nya ada di sebelah kanannya C,
maka dia disebut sebagai dextro atau D. Kalau ini adalah senyawa glukosa, maka namanya adalah D-glukosa. Sedangkan untuk yang OH-nya itu lebih banyak di bagian kiri, nah kita namanya adalah L-levoglukosa atau L-glukosa. Jadi kita langsung L dan D-glukosa. Oke, selanjutnya, nah ini adalah cara menggambarkan stereokimianya dari karbohidrat. Yang pertama dengan menggunakan proyeksi Fischer. Nah, dia ditemukan atau dibuat oleh Emil Fischer yang menjelaskan stereokimia dan rumus struktur dari karbohidrat dengan menggunakan rumus proyeksi untuk menuliskan rumus struktur karbohidrat. Nah, rantai karbonnya digambarkan secara vertikal atau tegak dengan gugus aldehid atau gugus keton berada pada puncak dari rumus penulisan strukturnya. Di alam, lebih banyak ditemukan monosakarida yang berisomer D daripada L. Yang ini ya, langsung aja kita ini. Nah, ada yang namanya enantiomer dan epimer. Nah, dua buah aldotetrosa ini enantiomer. Dia ngomongnya aldotetrosa. Berarti dia karbohidrat yang mengandung aldehid dan jumlah C-nya tetra, 4. Nah, dia namanya aldotetrosa. Ini namanya bukan aldotetrosa. Nama senyawa ini bukan aldotetrosa, tapi senyawa ini diklasifikasikan sebagai aldotetrosa. Nah, dua buah senyawa ini adalah enantiomer, yaitu suatu stereoisomer yang merupakan bayangan cermin satu sama lain. Jadi cerminnya. Kalau yang kita lihat di sini, letak OH sama H-nya itu tertukar. Nah, kalau yang ini, kedua aldohexosa ini adalah epimer C4. Nah, perbedaannya hanya pada posisi OH pada sebuah atom C asimetri, yaitu di karbon nomor 4. Nah, kalau dia hampir keseluruhannya itu letaknya itu tidak tertukar gitu ya. Kalau untuk yang CO dalam aldehid ini kenapa kok tidak dihitung tercerminkan gitu ya, karena mau O-nya ditaruh di kiri, mau O-nya ditaruh di kanan itu sama aja, itu adalah aldehid, gugus aldehid. Jadi memang yang dicerminkan itu yang punya kanan kiri. Nah, kalau kesemuanya ini tercermin atau terbolak-balik gitu ya, bertukar tempat, nah ini namanya enantiomer. Tapi kalau tidak semuanya, ada yang, nah ini namanya adalah epimer. Nah, untuk aldohexosa yang dicontoh sebelah kanan, ini epimer C4 karena C4-nya ini yang tercermin, hanya dia yang tercermin, jadi namanya epimer C4. Yang berbeda hanya di posisi OH sama H-nya. Nah, ini ada D-fruktosa dan L-fruktosa, mereka adalah enantiomer. Karena yang berbeda adalah letak ininya saja. Yang satunya ada di sebelah kanan, yang satunya ada di sebelah kiri. Selanjutnya, tadi adalah proyeksi Fischer, dituliskan dalam rantai lurus yang linear. Nah, sekarang ada yang namanya proyeksi Haworth, yang menemukan Sir Walter Norman Haworth. Lebih dulu Fischer, dia pada tahun 1852, hidupnya sampai 1919. Kalau ini 1883, berarti duluan proyeksi Haworth, proyeksi Fischer. Nah, pada molekul glukosa, kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi 6. Nah, penulisan rumus strukturnya, struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin furan dan tiran.
Dia disebut piranosa kalau cincin sakaridanya punya 6 anggota atau C-nya 6. Dia disebut furan atau furanosa jika cincin sakaridanya memiliki 5 anggota. Jadi ini yang sebelah kiri gambarnya adalah contoh piranosa gitu. Glucopiranosa. Nah, struktur cincin ini dikemukakan oleh Tollens dan kemudian digambarkan secara perspektif oleh Haworth. Nah, gugus OH yang mengarah ke kanan pada proyeksi Fischer menjadi ke bawah, sedangkan gugus OH yang mengarah ke kiri pada proyeksi Fischer menjadi ke atas. Berarti ada aturannya untuk mengubah dari proyeksi Fischer ke proyeksi Haworth. Nah, kalau misalkan ada OH yang di sebelah kanan, dia ditulis di bawah, sedangkan OH yang sebelah kiri, dia ditulis di atas. Nah, ini contohnya ada D-glukosa. Nah, gambarnya OH-nya ada di sebelah kanan. Kemudian ditaruh di bawah. Yang mana nih? Nomor 2 contohnya ya. Nomor 2. Nah, OH-nya ini ada di sebelah kanan, maka OH-nya dituliskan di sebelah bawah. Kalau nomor 3, OH-nya ada di sebelah kiri, maka digambarkan di struktur cincin OH-nya ada di sebelah atas. Dan yang lain-lain seperti itu. Selanjutnya, sekarang adalah bentuk konformasi dari monosakarida. Cincin piranosa beranggotakan 6 karbon. Dia tidak merupakan bidang datar seperti ditunjukkan oleh proyeksi Haworth. Pada kebanyakan gula, cincin ini berada dalam konformasi kursi. Tetapi pada beberapa gula, cincin tersebut berada dalam bentuk kapal. Nah, bentuk-bentuk ini kemudian digambarkan oleh rumus konformasi. Konformasi dimensi spesifik gula sederhana, 6 karbon penting, sifat biologis, dan fungsi beberapa polisakarida. Jadi tadi proyeksi yang paling sederhana adalah proyeksi Fischer. Jadi digambarkan secara linier. Kemudian oleh Haworth gitu ya, tadi digambarkan secara cincin. Tapi pada kenyataannya bentuknya tidak seperti bidang datar. Nah, ini yang paling baru dengan bentuk konformasi. Nah, ini adalah perbedaan dari struktur Haworth dengan konformasi kursi. Nah, awalnya digambarkan kayak segi 6 gitu ya, kalau misalkan cincinnya 6. Terus kemudian bidang datar ke atas bawah. Nah, di konformasi kursi bentuknya jadi seperti ini. Nah, sering lihat kan ya yang bentuk karbohidrat yang digambarkan dalam struktur seperti ini. Kalau misalkan C-nya tidak 6, nah gambarnya nanti lain lagi. Dari tadi monosakarida itu dia pasti punya sifat. Nah, sifat-sifat fisik monosakarida dia berupa padatan kristal tidak berwarna dan dapat larut dalam air. Larut dalam air, larutnya ke atas. Nah, kemudian karena ikatan hidrogennya bisa membentuk ikatan hidrogen larut dalam air. Terus kemudian dia sedikit larut ke alkohol, tidak enak dilihatnya. Dia sedikit larut dalam alkohol, tapi tidak bisa larut dalam eter, kloroform, dan benzen. Rasanya manis. Nah, di antara monosakarida, fruktosa adalah yang paling manis. Nah, nanti ada perbandingan tingkat kemanisan antara monosakarida. Nah, monosakarida ini juga mengalami beberapa reaksi. Yang pertama, ada reaksi oksidasi. Nah, dia berdasarkan kemampuannya untuk mereduksi reaksi, ada reaksi Tollens, Benedict, dan Fehling. Monosakarida dapat digolongkan sebagai gula pereduksi dan gula non-pereduksi.
Nah, monosakarida ini dapat mereduksi reaksi-reaksi ini, Tolan, Benedict, sama Fehling ini. Karena pada monosakarida terdapat gugus aldehid atau gugus hidroksiketon yang akan dioksidasi menjadi asam karboksilat atau keton. Jadi aldehid jadi keton atau keton menjadi asam karboksilat gitu. Karena kemarin salah satu sifat aldehid dengan keton adalah bisa dioksidasi dan bisa direduksi. Nah, semua monosakarida adalah gula reduksi. Nah, ini contoh dari D-glukosa yang ditambahkan reaksi Benedict dengan Fehling. Nah, dia akan terreduksi menjadi teroksidasi menjadi asam karboksilat. Yang akan menghasilkan nanti ada Cu2O yang berwarna merah bata. Nah, dari yang awalnya tadi glukosa itu dia glukusnya aldehid, dia teroksidasi membentuk COOH. Nah, ini membentuk asam karboksilat. Nah, namanya asam dextrogluconat. Karena dia asam karboksilat, berarti penamaannya belakangnya kita ganti menjadi at, gitu ya. Terus ditambahin asam. Asam D-gluconat. Selanjutnya, reaksi reduksi. Selain dapat dioksidasi, gugus aldehid dan keton ini juga bisa direduksi. Nah, gugus karbonil dari monosakarida dapat direduksi menjadi alkohol oleh beberapa reaksi dan menghasilkan alditol. Nah, ini contohnya D-glukosa lagi. Dia direduksi dengan gas hidrogen dengan menambahkan katalis dan logam membentuk alditolnya. Berarti kalau dia D-glukosa jadi D-glukitol. Nah, nanti bisa lihat perbedaannya di mana? Di gugus karbonilnya. Karena ini dia punya gugus aldehid, dia direduksi jadinya kayak gini. CH2OH. Nah, ini adalah alditol. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, reduksi monosakarida bisa dilakukan dengan menambahkan logam dengan gas hidrogen. Produknya berupa poliol gula alkohol atau namanya adalah alditol. Kalau glukosa, dia menjadi sorbitol atau glukitol. Glukitol ini dia nama umumnya adalah sorbitol. Seringnya dengarnya sorbitol kalau udah direduksi. Nah, kalau manosa membentuk manitol, kalau fruktosa dia terpecah membentuk manitol dengan sorbitol. Sedangkan gliseraldehid akan membentuk gliserol. Nah, gliserol sering dengar ya. Selanjutnya ada reaksi pembentukan glikosida. Nah, reaksi antara monosakarida hemiasetal atau hemiketal siklis dengan satu molekul alkohol membentuk asetal atau ketan. Sama ya, karena kemarin di aldehid sama keton itu dia juga jika ditambahkan dengan satu molekul alkohol akan membentuk hemiasetal. Hemiasetal jika ditambahkan dengan satu molekul alkohol lagi dia akan membentuk asetal. Nah, di sini apa namanya? Di karbohidrat ini gugus fungsi utamanya ada aldehid sama keton. Kalau kemarin ada aldehid sama keton, terus di situ juga ada gugus fungsi alkoholnya. Nah, maka yang menjadi prioritas adalah gugus aldehid dengan ketonnya. Nah, makanya namanya itu nanti yang bereaksi utamanya itu di aldehid dan ketonnya. Tapi kalau ada suatu senyawa gugus karbonilnya itu hanya OH gitu ya, berarti senyawa ini jadi alkohol. Nah, reaksi ini gugus OH pada C anomerik digantikan oleh gugus OR dari alkohol. Ini kurang kelihatan, saya jelas.
Nah, ini ada D-glucopyranosa bereaksi dengan alkohol. Di sini apa ini alkohol? Jenisnya apa? Alkohol jenis apa? Namanya apa alkohol ini? Yang ditambahkan di reaksi ini. Nama alkoholnya apa? Metanol. Benar, ini adalah metanol. Tahu dari mana metanol? C-nya 1, Bu. Iya benar, C-nya 1. Terus dia punya gugus OH, CH3OH. Namanya adalah metanol. Kalau CH apa ya? Butanol, Bu. Metanol yakin? CH4. Metana, Bu. Ya, CH4 ya, tidak ada OH-nya. Jadi ini bukan alkohol. Jadi kalau CH4 ini adalah hidrokarbon, namanya metana. Kalau salah satu hanya ketambahan gugus fungsi alkohol, jadilah dia metanol. Kalau butanol, berarti C-nya yang 4, bukan hanya yang 4. Nanti dia akan membentuk metil D-glucopyranosa. Itu tadi untuk monosakarida. Sampai sini oke ya tentang monosakarida ya. Mau tanya, Ya, silakan. kotak sebelum nama tadi apa? Saya Kotak ini. belum D gluko itu. Oh, ini sebenarnya ada angkanya. Makasih, Bu. Ya. Karena tadi bentuk ininya berubah jadi tidak hilang-hilang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke konsep disakarida. Sekarang tadi monosakarida berarti sakarida yang jumlah C-nya 1. Sekarang ada disakarida. Nah, disakarida ini yang punya 2 satuan monosakarida. Tadi monosakarida bukan C-nya 1. Jumlah ini senyawa paling sederhana dari karbohidrat tadi, sakaridanya jumlahnya 1 monosakarida. Kalau ada 2 monosakarida namanya disakarida. Sama kayak polimer, kalau ada 2 monomer namanya adalah dimer. Nah, dia terbentuk dari hasil reaksi penggabungan 2 satuan monosakarida dengan mengeluarkan sebuah molekul air. Dalam molekul disakarida, kedua monosakarida ini berikatan secara ikatan glukosida. Ada beberapa contoh disakarida, jadi sukrosa atau gula tebu. Ini disakarida, kemudian maltosa, gula gandum ini disakarida, laktosa juga. Nah, ketiganya memiliki rumus molekul C12H22O11. Dua kalinya. Ya. Ini adalah jenis-jenis disakarida. Kok enggak ini ya? Ini tuh ada beta, alfa gitu. Tapi malah nggak keluar. Ini nggak apa-apa. Ini sebenarnya ada kayak beta, alfa, gitu-gitu. Tapi ini kita bisa lihat saja dari ininya, apa namanya, penyusun utamanya. Misal saya punya selulosa karena dia 2 monosakarida. 2 monosakaridanya adalah D-glukosa dengan D-glukosa, bisa membentuk selulosa. Maltosa juga. Kalau glukosa dengan fruktosa dia membentuk sukrosa. Sedangkan glukosa dengan galaktosa dia membentuk laktosa. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ini adalah maltosa. Maltosa ini sama C12H22O11. Dia adalah gula gandum. Tidak terdapat bebas di alam, melainkan diperoleh dari hasil hidrolisis amilum dengan katalis diastase atau hasil hidrolisis
glikogen dengan katalis amilase. Jadi tidak tersedia bebas di alam, harus dihidrolisis dulu. Nah, hidrolisis maltosa ini akan menghasilkan 2 satuan glukosa dengan menggunakan katalis enzim maltase atau katalis asam. Nah, jadi ini dihidrolisis lagi. Membentuk yang paling sederhana tadi adalah 2 satuan glukosa, membentuk maltosa. Maltosa adalah hasil hidrolisis dari amilin. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis maltosa dengan enzim maltase yang menghasilkan 2 molekul glukosa. Maltosa ini merupakan gula reduksi karena dapat mereduksi reaksi TBF tadi. Nah, kalau semua senyawa monosakarida dia adalah gula pereduksi, tapi tidak semua senyawa karbohidrat itu bisa disebut sebagai gula pereduksi. Ada yang bisa mereduksi dan ada yang tidak. Nah, ini adalah struktur cincin sukrosa. Jadi ada ikatan glukosidanya. Kalau misalkan dia sukrosa, maltosa ya ini ya, salah ketik. Oke, saya salah ketik. Ini adalah maltosa. Jadi ada 2 glukosa bergabungnya dengan ikatan glukosida. Nah, ini adalah maltosa. Ini loh yang tadi maksudnya alfa D-glukopiranosa, alfa D-glukopiranosa. Oke, sekarang ada ikatan pada maltosa. Pada maltosa, ikatan glikosidik terjadi pada atom C nomor 1 dari satu glukosa dengan atom C nomor 4 dari glukosa yang lain. Sehingga ikatannya disebut ikatan glikosidik 1,4. Nah, karbon anomerik di unit glukosa sebelah kanan pada maltosa dalam bentuk hemiasetal, sehingga akan dapat berkesetimbangan dengan struktur terbuka. Oleh karena itu, maltosa dapat bereaksi dengan polen. Nah, berarti karena dia bisa mereaksi tadi reaksi TBF, dia bisa disebut sebagai gula reduksi. Nah, ini adalah selulosa. Nah, ini juga dipisahkan oleh ikatan glikosidik. Pada yang satu di atom C nomor 1, yang satu di atom C nomor 4. Nah, sekarang laktosa. Kalau laktosa ini merupakan gula utama pada ASI dan susu sapi. Nah, jadi salah satu kandungan misal susu formula bayi itu mengandung laktosa. Karena memang pada ASI dan susu sapi dia mengandung laktosa. Tapi di susu sapi dia 4-8% saja laktosanya. Nah, karbon anomerik pada unit galaktosa mempunyai konfigurasi pada C1 dan berikatan dengan gugus OH. Nah, nanti ini yang yang kotak-kotak saya cek ulang, terus nanti kalau mau saya upload, saya usahakan sudah benar. Alfa betanya bisa keluar gitu ya. Nah, pada C1 dan berikatan dengan gugus OH pada C4 unit glukosa. Ini sama ya, kalau yang tadi kan glukosa dengan glukosa di maltosa. Di C1 dengan C4, terus kalau di selobiosa juga di C1 dengan C4. Kalau di laktosa, C1-nya ini di galaktosa, sedangkan C4-nya ini di glukosanya. Nah, diare yang terjadi setelah minum susu disebabkan karena tidak memiliki enzim laktase atau galaktosidase, sehingga tidak dapat mencerna laktosa dalam susu. Nah, ini ada orang-orang yang dia anti laktosa, jadi dia tidak bisa minum susu, tidak bisa minum atau makan makanan yang mengandung susu, karena nanti kalau misalkan dia makan atau minum makanan yang mengandung susu, dia bisa diare. Nah, orang-orang seperti ini ada. Saya punya teman yang dia nggak bisa minum atau makan makanan yang mengandung susu, karena bisa jadi dia kekurangan enzim laktase dalam tubuhnya. Jadi kalau misalkan dia minum susu atau mengandung susu, dia diare gitu. Jadi menghindari. Itu ada orang-orang yang tidak bisa minum susu gitu.
harus diganti seperti itu. Oke, ini adalah laktosa terdapat dalam air susu. Kalau di ASI mengandung 5-8. Tadi kalau di sapi 4-8 ya di slide sebelumnya. Hidrolisis laktosa dengan katalis enzim laktase akan menghasilkan sa dengan galaktosa. Nah, galaktosa ini dalam tubuh segera diubah menjadi glukosa dengan menggunakan enzim tertentu. Nah, galaktosa dalam darah jika tidak diubah menjadi glukosa bisa menimbulkan kekerdilan, keterbelakangan mental, bahkan kematian. Nah, laktosa ini merupakan gula pereduksi karena bisa mereduksi reaksi TBF. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis galaktosa. Jadi tadinya laktosa dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, galaktosanya harus segera diubah menjadi glukosa karena tadi berbahaya. Nah, ini struktur cincin laktosa. Satunya glukosa, satunya galaktosa, dihubungkan dengan ikatan glukosida atau glukosidik tadi. Sama dia juga di atom C nomor 1 dan C nomor 4. Nomor 1-nya milik galaktosa, nomor 4-nya milik glukosa. Sekarang ada lagi yang namanya sukrosa. Kalau sukrosa ini dikenal dengan gula pasir. Nah, berarti tadi salah ya, bukan fruktosa. Sukrosa, yang benar itu sukrosa. Gula yang kita di dapur tadi itu namanya sukrosa, bukan fruktosa. Nah, ini terdapat pada tumbuhan fotosintetik yang berfungsi sebagai sumber energi. Misalnya tebu atau ini beet. Jadi ada tanaman namanya beet. Gula itu ada juga yang pakai gula tebu atau gula beet itu ada. Tapi gula beet ini jarang dipakai. Pada sukrosa, kedua karbon anomerik pada kedua unit monosakarida terlibat dalam ikatan glukosidik. Nah, kalau di sukrosa, ikatannya C1 di glukosa, C2 di fruktosa. Jadi dia tidak mempunyai gugus hemi asetal. Nah, ini lebih lengkap. Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dengan fruktosa. Hidrolisis ini maksudnya kalau dia dipisahkan. Kalau dia tidak dipisahkan dalam bentuk sukrosa, ya sudah, berarti dia terbentuk dari glukosa dengan fruktosa yang terhubung dengan ikatan glukosida atau glukosidik tadi. Nah, sukrosa memutar cahaya terpolarisasi ke kanan, sedangkan campuran hasil hidrolisis sukrosa memutar ke kiri. Sehingga campuran glukosa-fruktosa yang dihasilkan disebut gula invert. Nah, ini reaksi hidrolisis sukrosa sama struktur cincin sukrosa. Nah, karena tadi sukrosa itu tidak memiliki gugus aldehid, dia tidak bisa mereduksi reaksi TBF, jadi dia bukan gula pereduksi. Hidrolisis sukrosa dapat terjadi dengan menggunakan katalis asam encer atau enzim invertase. Sukrosa ini mudah larut dalam air. Contohnya apa? Gula pasir tadi bisa mudah larut dalam air. Nah, kalau mudah larut dalam air panas, nah itu karena kelarutan. Jadi prinsipnya kelarutan, meningkatkan suhu. Ini struktur sukrosa. Nah, ini ada perbandingan tingkat kemanisan beberapa gula. Yang paling manis ini fruktosa. Jadi gula pasir itu masih di tengah-tengah, 100. Di bawahnya ada glukosa. Yang paling tidak manis ini adalah laktosa. Nah, tingkat kemanisan ini berhubungan juga dalam darah manusia kan ya. Jadi ada orang-orang yang punya penyakit yang tidak bisa terlalu manis, nah, namanya diabetes. Nah, biasanya gulanya itu, gula yang dia pakai itu harus agak beda. Nah, karena ini tadi tingkat kemanisannya. Mungkin dia mengganti sukrosanya menjadi misal maltosa atau glukosa gitu, sehingga tingkat kemanisannya berkurang.
Nah, tadi ada disakarida. Kemudian ada polisakarida. Nah, ini adalah karbohidrat yang mengandung banyak monosakarida dan mempunyai berat molekul yang besar. Hidrolisis polisakarida secara sempurna akan menghasilkan satu atau beberapa jenis monosakarida, tergantung apakah dia itu isinya monosakarida yang sama atau macam-macam. Nah, unit-unit monosakarida dihubungkan secara linear atau bercabang. Ada beberapa jenis polisakarida. Nah, ini adalah pati, glikogen, selulosa, hemiselulosa, ini adalah polisakarida. Masih dalam keluarga karbohidrat. Nah, sekarang pati. Pati ini adalah polisakarida yang tersimpan dalam tumbuhan. Dia merupakan komponen utama. Dia ada di komponen utama pada biji-bijian, kentang, jagung, beras. Nah, isinya ini karbohidratnya adalah pati, polisakarida. Tersusun atas unit D-glukosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik alfa 1,4 rantai cabang, dihubungkan lagi oleh ikatan glikosidik alfa 1,6. Karena ini polisakarida berarti banyak glukosanya. Ada jenis-jenis pati. Yang pertama namanya amilosa. Dia 20% bagian dari pati adalah amilosa. Dia tersusun atas 50 sampai 300 unit glukosa melalui ikatan alfa 1,4 glikosidik. 1,4 ini tadi yang satunya di nomor 1, yang satunya di nomor 4. Nah, terus bagian lainnya adalah amilopektin. Ini 80% dari bagian pati. Bisa tersusun dari 300 sampai 5.000 unit glukosa melalui ikatan glikosidik dan alfa 1,6. Nah, karena dia strukturnya bercabang, sangat besar. Kalau sangat besar, berarti MR-nya juga besar, dia tidak larut dalam air. Contohnya, kayak kentang atau beras gitu, larut kan dalam air. Kecuali dia melunak berubah bentuk. Nah, itu bisa. Oke, selanjutnya ada glikogen. Glikogen ini pati hewan atau gula otot, adalah karbohidrat yang menjadi gudang energi pada manusia dan hewan. Nah, glikogen ini disimpan dalam hati dan otot. Dalam tubuh, glikogen dipecah untuk mendapatkan glukosa guna memelihara kadar gula darah dan untuk memberi energi guna aktivitas otot. Nah, di dalam air, glikogen bersifat koloid dan memberikan warna coklat merah dengan larutan iodin. Hidrolisis glikogen dengan asam sebagai katalis menghasilkan sejumlah satuan glukosa. Jadi monosakarida yang sering kita jumpai dan sering dibutuhkan ini glukosa. Kalau glukosa jadi 2, namanya tadi jadi apa? Iron ya. Kalau dia banyak, jadi pati. Ini uji iodin terhadap zat-zat hasil hidrolisis dengan penambahan larutan iodin. Kalau dia zatnya mengandung amilo, warnanya jadi biru. Kalau punya dextrosa, warnanya jadi ungu. Kalau dia mengandung maltosa, warnanya jadi merah. Glukosa tidak berwarna. Nah, ini ada beberapa polisakarida yang lain. Ada yang namanya selulosa, ada yang namanya kitin, dan ada yang namanya pektin. Nah, kalau selulosa adalah polimer tidak bercabang dari glukosa melalui ikatan beta 1,4 glikosidik. Kalau kitin, polisakarida yang mengandung nitrogen, membentuk cangkang krustasea dan kerangka luar serangga. Kalau pektin terdapat pada buah-buahan. Ini biji-bijian ya. Biji-bijian ini apa? Tipenya ini sekali. Oke, itu adalah polisakarida yang lain. Nah, ini adalah bentuk selulosa dan bisa lebih panjang lagi dari ini. Selulosa. Contoh yang mengandung selulosa. Nah, kapas. Kapas ini adalah selulosa murni. Kalau katun terdiri dari sekitar 90% selulosa.
Nah, selulosa terdapat pada dinding sel tanaman, misalnya pada jerami, bambu, dan pinus, dan lain-lain. Sudah selesai ternyata. Sampai sini karbohidrat masih bisa dipahami ya. Kalau misalkan saya ingin kalian menggambarkan fruktosa atau sukrosa gitu ya, harus tahu cara menggambarnya dipasangkan dengan C yang mana gitu. Tadi sudah ada contoh-contohnya. Jadi kalau misalkan nanti disuruh menggambarkan polisakarida dengan berapa jumlah monomer gitu ya, nah itu nggak bisa. Nah, kalau misalkan saya maunya kalian menggambarkan pati, berarti menghubungannya coba dengan berapa. Kalau saya mau kalian menggambarkannya, tadi kan pati kan ada yang amilas pektin dan satunya ya. Nah ini nanti harus gambarnya yang pas. Jadi adakah yang mau didiskusikan? Dewi mau tanya, Iya, Iren, silakan. untuk kalau tata penamaan kata nama dari senyawa-senyawa ini sendiri itu apakah saklek seperti itu? Misalkan kayak tadi yang monosakarida itu kan bentuknya kan sudah ada yang simetris kayak gitu. Nah itu apa enggak apa cabangnya itu nggak bisa dipindah-pindah sesukanya gitu? Oke, untuk penamaannya tergantung dia bentuknya apa. Apakah dia dextrosa atau levosa dulu. Nah, kalau dextrosa berarti kebanyakan OH-nya kayak tempatnya ada di mana? Di sebelah kanan. Kalau levosa dia kebanyakan OH-nya di sebelah kiri. Nah, terus kalau menggambarkan sesuai aturannya tadi, kalau dia ada di kanan, dia jadi di bawah, kalau ada di kiri, jadi di atas. Jadi memang mengikuti aturan yang tadi seperti itu untuk menggambarkannya. Yang itu yang dimaksudkan. Iya, iya. Iya. Makasih. Ya, oke. Tapi tadi selama kita membahas kita disakarida dan polisakarida, kebanyakan glukosa yang dipakai itu adalah D, karena tadi juga sudah dinyatakan di situ glukosa paling banyak itu yang ditemui dalam bentuk dextro atau D tadi D glukosa. Oke, ada yang mau didiskusikan yang lainnya? Saya boleh bertanya. Ya, silahkan Angga. Ya Bu, saya masih belum paham untuk yang gimana cara membedakan. Tadi kan rumus struktur antara glukosa sama galaktosa itu kan sama CN6 lah, 12 berapa itu Bu. Jadi gimana membedakan bacanya gitu. Kalau misalnya nanti di contoh soal nggak dikasih keterangan ini glukosa atau galaktosa gitu. Di sini tidak ada yang menggambarkan glukosa, jadi saya tidak bisa menunjukkan perbedaannya. Kurang ate, musik kuai. Ini ada, tapi tidak membandingkan langsung. Bentar, saya maltosa dan laktosa sama tuh C12, H12, O12. Iya, karena memang disakarida. Glukosa tadi fruktosa juga sama. C6H6. Yang membedakan adalah nah ini saya carikan dulu ya, guys. Sudah dibandingkan bedanya glukosa sama fruktosa. Yang satunya itu dia punya apa, yang satunya punya apa gitu kan ya. Nah, sekarang kalau yang ditanya adalah glukosa dan galaktosa, saya carikan sudah ditampilkan.
Oke, saya sudah dapatkan gambarnya. Saya pasang di di sini saja. Kelihatan? Angkat. Tidak bisa bisa. Oke, ini adalah perbedaan glukosa, galaktosa dengan fruktosa. Nah, kalau tadi glukosa dengan fruktosa, yang beda ini glukusnya. Kalau yang glukosa dia mengandung glukosa dan galaktosa dia mengandung glukus aldehid yang bagian atas. Tapi kalau yang fruktosa dia mengandung keton, CO. Nah, bedanya untuk glukosa dengan fruktosa ini ada di ini karbon nomor 4. Karbon nomor 4 itu H sama OH-nya itu gede. Nah, ini cuma ini saja. Tapi rumus struktur dan penempatan struktur yang lainnya itu sama. Jadi di C nomor 4 itu beda H sama OH-nya. Hanya itu. Ini saya tunjukkan lagi kalau dia bentuknya D-galaktosa sama D-glukosa. Oke, ini sekarang kalau dia bentuknya dextro. Kalau dia glukosa, kebanyakan OH-nya itu ada di kanan. Galaktosa sebenarnya juga iya. Hanya perbedaannya di C nomor 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan berkebalikan. Untuk glukosa dengan galaktosa. Sampai sini? Enggak? Iya Bu, sudah paham. Oke. Mau tanya lagi Bu. Iya, silakan. Sudut karbohidratnya tadi, sudut bentuk yang rumus namun itu kenapa kok 109,5 derajat Celcius? Apa ada hubungannya sama suhu? Suhu? Ya yang di slide awal tadi Bu, yang rumus bangunnya itu yang bentuk tetrahedral tadi itu sudutnya kan 109,5 derajat Celcius. Kalau itu lewat pengukuran, jadi mereka sudah menghitung. Ya, terima kasih. Itu kayak informasi kalau
kenapa kok suhu air, kenapa kok pada tekanan 1 atm itu air mendidihnya di 100 derajat. Nah, itu hasil pengukuran. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oh, tidak ada. Oke. Kalau karena tidak ada yang berkomentar lagi dan yang berkomentar juga tidak ada komentar yang lain. Oke, untuk malam ini kita cukupkan tentang karbohidrat. Nanti minggu depan kita masih materi lagi, yaitu tentang protein. Nanti setelah protein kita ada kuis 2, baru kita lipid. Setelah lipid baru uas. Nggak berasa ya? Padahal kemarin baru TS, tapi masih lama gitu. Oke, jadi materinya memang tinggal 2 bab lagi tentang protein dan tentang lipid. Tapi protein dan lipid ini pembahasannya cukup panjang, jadi saya rasa butuh 2 kali pertemuan masing-masing. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan kelas kita pada sore hari ini. Silakan kalau yang mau ngabuburit, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dewi.